Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dini Islami Hayati, Mega, dan saya sendiri Risna Widari akan mempresentasikan dua artikel jurnal. Artikel yang pertama yaitu pemanfaatan limbah ban bekas untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pendahuluan. Sampah merupakan barang yang dapat dimusnahkan, diolah, dan didaur ulang menjadi produk yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna menjadi barang yang berguna. Dilihat dari pengertian tentang sampah sendiri, barang yang sudah tidak berharga yang disebut sampah itu sebenarnya dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai guna jika kita mau mempelajari dan mencari tahu bagaimana cara mengolah sampah dan memanfaatkannya dengan baik. Secara sederhana, sampah dapat dibedakan berdasarkan jenisnya melalui sifatnya. Contohnya, sampah kering. Seperti ini adalah jenis sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya dari sampah jenis anorganik ini adalah kantong plastik, kaleng minuman, karet, dan logam. Sampah yang diolah dengan cara yang benar dapat mengurangi volume sampah yang ada. Seperti yang sudah diketahui secara umum, ada istilah 3R untuk pengolahan sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selain 3R, ada juga 4M. 4M sendiri adalah istilah dari singkatan 4 cara yang penting untuk melakukan pengolahan sampah, yaitu mengurangi, memanfaatkan, mendaur ulang, dan mengganti. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada pelatihan yang diberikan kepada masyarakat guna mengasah skills dalam pengolahan ban bekas, lalu memperlihatkan cara pengolahan limbah menjadi barang yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan untuk berbagai properti. Mengamati perkembangan kegiatan yang dilakukan masyarakat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tahap sosialisasi dan tahap pelatihan. Sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan memaparkan materi, menyosialisasikan dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa limbah ban bekas dapat dimanfaatkan kembali dengan cara mengolah kembali limbah tersebut. Sementara itu, tahap pelatihan mendemokan bagaimana cara pengolahan limbah ban bekas. Metode yang digunakan sendiri pada pelatihan ini yaitu berupa simulasi dan praktik secara langsung agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya ada tahap-tahap proses pengolahan. Yang pertama ada alat-alat yang perlu dipersiapkan untuk melakukan proses pengolahan, antara lain seperti ban bekas, papan kayu, gunting, tali, paracord, lem tembak, bor listrik, mata bor, obeng, baut, vernis, kuas, pisau sayat, gerinda, mata gerinda, paku atau mur, dan palu. Yang kedua yaitu pemilihan bahan atau jenis ban yang akan digunakan sampai pembersihan agar siap dilakukan pengerjaan. Yang ketiga ada penyayatan, pemotongan, dan penggabungan. Yang ketiga ada melakukan perlengkapan tambahan dan finishing. Tahapan produksi. Tahapan produksi ini dilakukan dengan pembuatan produk yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perencanaan dan wawasan yang diberikan kepada masyarakat sewaktu sosialisasi. Berdasarkan serangkaian tahap-tahap yang sudah dilakukan, limbah ban bekas bisa dimanfaatkan jika mau sedikit mengolah kreativitas serta bekerja keras. Kesimpulan, limbah ban bekas yang tadinya merupakan sampah anorganik yang tidak mudah terurai ini ternyata dapat diolah kembali dan bisa menjadi barang yang memiliki nilai guna jika kita mampu mengolahnya dengan kreatif dan inovatif. Kemudian sementara itu, hasil dari limbah ban bekas ini juga dapat menjadi suatu program ekonomi yang kreatif bagi suatu masyarakat jika dapat diperjualbelikan. Kemudian limbah ban bekas yang diolah juga dapat mengurai pencemaran lingkungan akibat dari ban limbah bekas yang dibiarkan begitu saja. Di sini ada pemberdayaan ekonomi kreatif Karang Taruna melalui kerajinan dari limbah ban bekas atau upcycling.
Ekonomi kreatif ini juga diartikan sebagai the creative economy is revisited of the larger shift occurring within the global economy, the policy raises group. Dimaksudkan sebagai pencerminan pergeseran ekonomi secara global, di mana melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya pemuda Karang Taruna, dalam membaca peluang pemanfaatan limbah ban bekas yang dapat dijadikan salah satu cara dalam membangun ekonomi kreatif berupa industri rumahan. Berdasarkan potensi tersebut, melalui PPM dan kesiapan mitra dalam memberdayakan pemuda serta mitra yang siap bekerja sama dalam pemasok limbah ban bekas tersebut. Kemudian muncullah sebuah ide untuk melakukan upskilling berupa kerajinan rumah tangga. Upskilling merupakan cara mengatasi limbah secara cepat dan mudah, yaitu dengan proses mengubah material buangan menjadi material atau produk baru dengan kualitas yang lebih baik, serta mampu mengatasi masalah lingkungan. Adapun produk yang direncanakan dari proses upskilling yaitu tempat sampah, meja, kursi, dan pot. Kemudian metode pelaksanaannya, di mana pelatihan ini dilakukan dengan tujuan terbentuknya transfer knowledge dan skill dalam pengolahan limbah ban bekas menjadi karya guna dan mampu dijual. Pembuatan ini dilakukan berdasarkan rancangan atau desain serta dilakukan sesuai proses pelatihan, di mana pada tahapan ini diperlukan pendampingan. Tujuan utamanya itu adalah kebersamaan dalam mengelola industri rumah yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat terlebih dipasarkan. Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, perlu evaluasi untuk meningkatkan kegiatan lanjutan dan monitoring untuk melihat kemajuannya. Hasil dan pembahasan, tahap pelatihan dan pendampingan, tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan pengarahan yaitu pelatihan dan pendampingan pembuatan kerajinan ban bekas. Metode yang digunakan pada tahap ini menggunakan metode simulasi dan praktik. Simulasi yaitu memberikan contoh pembuatan bentuk sederhana dari pengerjaan kerajinan limbah ban bekas dan dipraktekkan oleh kelompok pemuda Karang Taruna. Perlengkapan dan phishing. Simulasi yang telah dilakukan berjalan dengan baik dan dipraktekkan jurnal Widya Laksana, Vol. Hasil yang telah dibuat dievaluasi dan tahap selanjutnya masyarakat mulai produksi. Tahap produksi. Setelah dilakukannya simulasi dan pendampingan, tahap terakhir dari pengabdian adalah tahap produksi, yaitu pembuatan produk yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna sesuai dengan perencanaan dan wawasan selama simulasi. Wawasan yang dirasa kurang oleh pemuda adalah produk jadi untuk dipasarkan. Hasil analisa produk terkait aspek produksi dilakukan secara manual dan merupakan ajang kegiatan positif untuk menjaga kebersamaan dan toleransi antar pemuda. Sedangkan analisa secara kualitas yang ditinjau berdasarkan pengemasan, pemasaran masih sangat kurang atau rendah, sehingga produk yang telah jadi dimanfaatkan di lingkungan masing-masing, produk meja dan kursi, sehingga produk upskilling digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga. Kesimpulan dari pengabdian PPM adalah 1. Terbentuknya kegiatan pemuda Karang Taruna yang bernilai positif. 2. Peningkatan wawasan dan keterampilan dalam memanfaatkan limbah menjadi upskilling dan bernilai ekonomi. 3. Tersedianya layanan penerimaan pembuatan untuk lingkungan sekitar. Terjalinnya kerjasama dan solidaritas antar pemuda Karang Taruna dan diperlukannya pelatihan pengemasan dan pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.